Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak, mudah-mudahan sehat dan semangat. Sebelum pelajaran IPS dimulai, anak-anak, marilah kita berdoa dulu agar segala cita-cita anak-anak bisa dimudahkan dan terlaksana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, anak-anak jangan lupa dulu absen di link MTSN. Pada pertemuan kali ini menjelaskan tentang pasar bebas, tapi kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasar bebas atau dikenal dengan perdagangan bebas dapat dicontohkan dari Uni Eropa secara umum. Nih ya. Pasar bisa diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tetapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Nah, pasar ada banyak jenisnya, termasuk satu yang disebut dengan pasar tradisional, dan yang satu lagi adalah pasar modern. Lantas apa ini ada hubungannya dengan pasar bebas? Apa ini termasuk salah satu jenisnya juga? Bisa kita lihat pengertian daripada pasar bebas, di mana pengertiannya adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor. Pada dasarnya, pasar bebas itu adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalis, di mana memiliki kebijakan yang mempromosikan perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif beserta hambatan perdagangan. Kemudian akses ke pasar yang tidak diatur. Akses informasi pasar yang tidak diatur juga. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang pada pasar bebas atau perdagangan bebas. Perdagangan bebas atau pasar bebas ini memiliki fungsi di dalam perekonomian. Bisa kita lihat yang pertama, fungsinya adalah adanya persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, terbatasnya campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Ini ya, termasuk yang sekarang ini bisa kita lihat. Yang ketiga, sumber produksi alat dapat dimiliki oleh seseorang, ya, masyarakat maupun perusahaan. Kemudian adanya pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Jadi ini merupakan ciri-ciri pasar bebas. Berikutnya
Di samping ciri, pasar bebas juga memiliki fungsi. Apa fungsi pasar bebas itu? Fungsi dari pasar bebas adalah memberikan rangsangan pada pengusaha agar memiliki keahlian modern. Fungsi yang kedua, memberikan rangsangan penggunaan barang dan produksi yang efisien. Kemudian memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang berikutnya, fungsi pasar bebas adalah memberikan informasi tentang harga dan jumlah permintaan barang. Fungsi pasar berikutnya adalah merangsang pengusaha untuk mengembangkan usaha yang lebih maju. Sekarang sistem pasar bebas berdampak pada masyarakat Indonesia. Ada yang sistem pasar bebas itu menimbulkan dampak yang positif, ada yang negatif. Bisa kita lihat ini merupakan dampak pasar bebas terhadap Indonesia adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri agar bisa bersaing di dunia internasional. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Ya karena barangnya laris, harganya murah, kualitasnya tinggi, pasti nanti masyarakat dunia akan memilih produk Indonesia. Yang ketiga, dampak positifnya adalah peningkatan lapangan kerja dan peningkatan iptek. Ini. Kemudian dampak positif yang berikutnya melalui impor kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi. Kemudian sekarang dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia. Bisa kita lihat. Dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia, produk dalam negeri cenderung kurang kompetitif. Kompetitif berarti kurang bisa untuk bersaing. Mungkin kualitas bisa. Ini. Kemudian yang kedua, munculnya ketergantungan pada negara maju. Yang ketiga adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Biasanya penebangan pohon liar itu termasuk eksploitasi daripada sumber daya alam yang mengakibatkan banjir itu, mengakibatkan longsor. Kemudian meningkatnya pengangguran. Kalau sudah pengangguran meningkat, kemana lagi? Pasti timbul kriminalitas. Kalau sudah kriminalitas dan peredaran narkoba, karena sekarang sudah gandengan dengan narkoba. Kemudian dampak negatif pasar bebas yaitu munculnya sifat konsumeris. Jadi sekarang karena adanya terutama pasar modern, bisa lewat swalayan, bisa lewat online. Ini yang dampak negatif. Dampak negatif, apa-apa yang tidak dibutuhkan dibeli. Ini merupakan salah satu dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia. Baik anak-anak, kita lihat sekarang
organisasi, ya, banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah, kita lihat, ya, di sini adalah organisasi pasar bebas, ya. Lahirnya beberapa organisasi yang ada di kawasan Asia Pasifik, juga ASEAN, ya. Yang pertama adalah MEA, di mana MEA adalah organisasi ekonomi yang mencakup negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1977 pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun 2003. Tepatnya pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali, organisasi ini dinyatakan sebagai tujuan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Jadi semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Ya. Misalnya pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision tahun 2020 yang intinya menitikberatkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Misi yang menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara perekonomian lebih maju. Organisasi berikutnya ini adalah AFTA, di mana AFTA ini adalah organisasi yang dibentuk di kawasan pasar bebas untuk meningkatkan ekonomi wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. Organisasi ini dibentuk pada 1 Januari 1993 di Singapura pada KTT ASEAN yang keempat. Ya. AFTA ini merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk selalu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduk AFTA. Ya. Organisasi berikutnya adalah APEC. Jangan sampai keliru anak-anak. Ya, ada APEC, ada OPEC. Kalau OPEC itu bidangnya minyak. Terus organisasinya adalah organisasi dunia. Sedangkan APEC itu adalah organisasi tentang perdagangan bebas. Kemudian lokasinya adalah di Asia Pasifik. APEC organisasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 diprakarsai oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik. Tujuannya adalah perjuangan kepentingan Asia Pasifik dengan negara maju, membantu negara berkembang, peningkatan investasi dan perdagangan antar anggota. Dijalankannya kebijakan ekonomi secara sehat dengan tidak inflasi yang rendah, mengatasi masalah dan mengurangi masalah sengketa. APEC ini organisasi yang diprakarsai Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Ya.
karena manfaatnya sangat besar terhadap Indonesia. Ya, misalnya forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi. APEC ini merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral. Kemudian manfaat terhadap Indonesia, APEC ini adalah peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju liberalisasi perdagangan. Ya, juga meningkatkan human and capacity building. Indonesia dapat memanfaatkan proyek APEC untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia. Juga manfaat APEC bagi Indonesia sebagai forum untuk bertukar pengalaman, memproyeksikan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomi internasional. Juga merupakan salah satu forum yang memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka. Kita lihat lagi organisasi yang muncul pada pasar bebas. Sekarang MEE. Ya. Organisasi MEE ini adalah organisasi antara pemerintah dengan anggota negara Eropa, di mana Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara independen yang unik, yang tujuan utama Uni Eropa atau MEE adalah memperkenalkan integrasi ekonomi termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya Prancis, Belgia, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Jadi pembentukan daripada MEE pada tanggal 25 Maret 1957 tidak lepas dari kondisi ekonomi yang mengalami keterpurukan akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian Perancis dan Jerman Barat berinisiatif untuk memulihkan kondisi ekonomi Eropa yang membutuhkan kerjasama dengan negara Eropa lainnya, diawali dengan Perjanjian Roma. Kemudian organisasi berikutnya adalah WTO, World Trade Organization, ya, di mana organisasi ini adalah yang didirikan berdasarkan Uruguay Round atau perputaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1968 sampai 1994. Jumlah negara yang bergabung dalam WTO adalah 154, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang dengan kepabeanan terpisah. Ya. Jadi Uni Eropa ini adalah maksud saya WTO ya sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan Agreement on Trade and Trade atau WTO terbentuk dengan dilakukannya perundingan putaran Uruguay. Ya. Ini menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, menambah pendapatan real dan permintaan, serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Itu merupakan tujuan yang tidak dicapai oleh WTO. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap
mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup. Organisasi ini juga dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dengan negara berkembang. Demikian penjelasan tentang pasar bebas. Semoga menambah wawasan anak-anak yang lebih luas tentang perdagangan internasional dan bermanfaat. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.